Dan kehebatannya ini, menurut kiritan yang dibacakan, energi yang telah dibacakan itu, maka air ini molekulnya akan menjadi molekul yang positif. Setelah air ini jadi molekul yang positif diminum, membuat badan itu sehat, penyakit waras. Karena sekali lagi, yang menjadikan sembuh itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa kembali dengan YouTube saya. Sekali lagi, tetap saya mengatakan ini YouTube tidak bermutu, tapi ini insya Allah bermanfaat. Menanggapi tentang trending topik yang saya ikut di dalam nimbrung di dalam ramainya netizen tentang pesulap merah dan Gus Samsudin, mohon maaf, jauh sebelumnya saya mohon maaf. Saya baca ada yang menanggapi, ada yang pro, ada yang kontra. Yang pro sama saya menanggapi dengan sejalan dengan saya, terima kasih, pendapat kita sama. Tapi aku juga menghargai yang tidak pro sama saya. Baca, lihat YouTube-nya dari awal. Yang namanya manusia pro dan kontra sudah biasa, ya inilah hidup. Jangankan saya Kholili, kepada Nabi saja yang pro dan kontra. Kepada Rasul ada yang pro dan kontra. Padahal kepada Allah pun ada yang pro dan kontra hidup ini. Ya terima kasih. Yang sahabat saya punya pendapat, udahlah. Yang penting Gus Samsudin setelah didatangi ke Blitar, aku punya saran, punya pendapat. Kalau memang itu panjenengan bisa datang ke Jakarta, lebih bagus. Panjenengan dengan pesulap merah bersatu, beginilah. Inilah. Dari saya begini, dari si sulap merah begini, sampai duduk akan ketemu. Tetapi bagi saya secara pribadi yang menanggapi tidak perlu sama saya itu, saya ndak mangkel sama sampean. Memang ini adalah perbedaan, kita memandang dari sudut mana. Setelah saya menanggapi seperti itu, udahlah, bahwa untuk urusan obat mengobati, untuk urusan perdukunan, untuk urusan mengobati yang dengan metode ini cara endingnya, apapun obat sampean, apapun cara sampean, apapun pendapat sampean untuk mengobati orang kena santet, orang-orang kena guna-guna, atau penyakit apapun dengan cara sampean, intinya satu, yang menyembuhkan itu Allah. Ya, kalau nggak salah dalam di Quran itu ada surah Asyura ayat berapa nih? Bahwa idamar itu fahyasfi. Jika kamu sakit, Allah yang menyembuhkan. Sekali lagi, jika kamu sakit, Allah yang menyembuhkan. Kalau seperti ini, ngapunten, hak prerogatifnya Gus Samsudin. Misalkan kalau sampan bayar mas kawin seperti ini, sampan engkau penyakit waras, lah terus saya tuh tersentuh, sehingga duit-duit ya apa yang tidak punya uang, misalkan yang tidak punya uang. Kemarin saya di YouTube saya yang kemarin, karena saya memang kesehatan itu adalah nilai harta yang paling berharga, saya mengatakan, nanti kalau saya kasih obat ini, tak kasih syarat ini, kamu sembuh, kamu bisa bayar. Alhamdulillah ada keseimbangan antara biaya yang dikeluarkan dengan sembuhnya, maka orang ini akan bahagia. Apa sih nilainya ratusan juta, puluhan juta, kalau memang penyakit yang memang ada di tubuh itu bisa keluar, tidak ada harganya. Kalau misalkan bayar 20 juta masih ada nilainya, 1 juta ada harganya, 1 miliar masih ada harganya. Sehat jadi urip tidak mati itu tidak ada harganya, saking mahalnya. Lah oleh karena itu, monggo yang pro dan kontra, kalau kalian panjenengan disikapi, inilah sebuah kehidupan. Sebenarnya dalam Islam itu, kalau kita memang mau mendalami, mau kita sadar tentang kehebatan Al-Quran, karena Al-Quran sumber segala-galanya. Maksudnya saya begini,
Walau anak Qur'anan syurat bil jibalu aku tiat bil ardu aku lima bil mauta balilahil amru jami'ah. Andai kan kehebatan Al-Qur'an ini saya digunakan, Al-Qur'an bisa syurat bil jibal iso mindah kayak mindah gunung. Ya, aku tiat bil ardu bisa kayak membelah bumi. Aku lima bil mauta bisa menghidupkan orang mati. Apalagi cuma iki Al-Qur'an misalnya kehebatannya sebagai nambah wong kena tenun, santet guna-guna dan sebagainya. Cuman lah yang bisa menggali dari Al-Qur'an ini sebagai obat kayak sebagai penolak tenun kayak memang sudah bidangnya. Nah, Al-Qur'an juga berbicara fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kamu kepada yang memang bidangnya jika kamu tidak tahu. Contoh, lek sampean mobil diko rusak, ya nang bengkel. Ojo nang warung rujak sampean. Oleh petis riko. Lek sampean ingin wajahnya cantik, glowing, ya ke salon. Ojo nang penjahit. Ya mulai sampean didondomi kabeh. Masuk gitu. Oh iya, lek kehebatan Quran bisa untuk membina gunung, bisa untuk membelah bumi. Datang misalkan nun sewu. Ana sing mlebu nang sian oleh ahli ruqyah. Oke lho ahli ruqyah. Aku bukan ahli ruqyah, mek kasasarankan sampean iki secara agama bisa diobati dengan memakai Quran, baca-bacaan seperti ayat kursi, seperti bacaan surat Yasin kehebatannya, kehebatan surat Al-Fatihah. Datang kamu kepada ahli ruqyah, cegak keliru. Kalau sampean datang ke ahli fikih, dibelajar caranya wudu sampean. Datanglah ke ahli ruqyah, di situ ada. Saya punya satu pemikiran, oleh membayar puluhan juta, aku gak kuat, tapi sama-sama ingin sembuh, Tapi yopo jare wong iku ati karep bondo cupet. Lah kalau sampean mau, saya punya air namanya air wadhifah. Air wadhifah itu air yang dibacakan istighfar, dibacakan sholawat, dibacakan kalimat la ilaha illallah, dan didoain dengan satu sholawat yang namanya sholawat Jawharatul Kamal. Pasti tahu kalau orang sudah mengatakan ini sholawat Jawharatul Kamal, ini sholawat Fatih, ini istighfar, itu ada rangkuman di dalam satu zikir namanya wadhifah. Dan setiap orang yang melaksanakan wadhifah, membaca istighfar, membaca sholawat Fatih, membaca zikir la ilaha illallah, membaca Jawharatul Kamal, semuanya biasanya ditaruh air di depan itu. Itu namanya air wadhifah. Dan kehebatannya ini menurut wiritan yang dibacakan, energi yang telah dibacakan itu, maka air ini molekulnya akan menjadi molekul yang positif. Setelah air ini jadi molekul yang positif, diminum, membuat badan itu sehat, penyakit waras. Karena sekali lagi yang menjadikan sembuh itu Allah. Makanya ada orang tiga yang tidak boleh menuduki kedudukan Allah. Satu, misalkan guru ngaji, misalkan nun sewu para pengajar, tugas Anda hanya menyampaikan. Kanjeng Nabi bersabda, bu'istu da'iyan wa muballighon wa laisa ilayya minal hidayah. Aku ditugaskan hanya untuk menyampaikan dan mengajak. Aku tidak bisa menjadikan orang yang dapat hidayah, yang membuat hidayah. Orang misalkan bejat dari tobat, orang yang maksiat dari wong ibad, itu hak prerogatif Allah. Itu dalam bidang pengajar. Jadi seorang ustadz, orang kiai tidak boleh mengatakan awakmu mesti buruk seminggu, sudah saya kasih pelajaran semua pancet bodoh saja. Loh, memang yang menjadikan anak pintar bukan tugas Anda. Tugas Anda hanya menyampaikan dan mengajak. Ngono lho. Jangan salah paham. Wis diwuruk pirang ngono pancen ora entos ae lho. Memang yang menjadi anak ini pinter, gak pinter, itu hanya Allah. Tugas kita hanya menyampaikan. Yang kedua, tugasnya misalkan jadi wong Jawa ana dukun, ana tukang suwuk ya, ana sing bahkan nambane koyo seperti Gus Samsudin, lek tuku gelang iki regane sakmene iso waras.
Itu hanya dia. Tetap sing marah ini Gusti Allah. Maksud saya begitu loh. Sekali lagi, tanda petik, dukun iso mengkaji misalnya tiga menyan. Misalnya, tukang suwo nyembur karo idune misalnya. Lah, waras ndak waras urusannya Allah. Maka jangan sampai mengatakan, iki lu tak tambani aku, janganlah. Iki syarat toko aku tak tambani, tetap sebagai sebagai kumpulan terakhir, sehat waras hanya Allah. Lalu guyonan ya gampang saja nih. Sama dengan orang laki-laki. Orang laki-laki itu nun sewu tugasnya cuma meriksa bojo, ngumpuli bojo, hamil ndak hamil urusan Allah. Kembali lagi ke dokter, untuk topik namanya dokter. Tugasnya dokter cuma memberi obat, memberi resep, meriksa, mendeteksi. Tetap minum obat ini, itu tugasnya dokter. Sembuh tetap urusannya Allah. Oleh karena itu, sudahlah kita. Mana keyakinan kita? Oh, sing Islam, ayo. Iki ono ahli ruqyah, sing maca ayat kursi, sing maca misalnya surat Yasin, maca Al-Fatihah sekian ribu. Insya Allah disulir khasiati Fatihah apa, Yasin apa, ada si bidangnya ini siapa, kita cari ahli ruqyah di sana. Insya Allah kalau Allah berkehendak, apapun penyakit akan hilang. Dan yang saya tawarkan ini, air wadhifah ini, kalau memang netizen ada, oh iya, bagi saudara yang tidak punya uang, kepingin waras awake, aku punya air wadhifah, nanti teman-teman yang baca sholawat fatih, yang membaca Shalawatul Kamal, dan air yang ada di depan itu, nun sewu, bisa menjadikan Anda diberi waras. Monggo, di rumah ini ada. Saya kasih wis, ndak tanpa apa-apa. Aku ingin jadi manusia khairun nas anfa'uhum linnas. Jadilah kamu manusia yang bermanfaat bagi manusia. Jadilah manusia yang memang dibutuhkan oleh manusia. Insya Allah, sing gak ada biaya, gak ada duit, tapi sama-sama ingin waras. Minum air wadhifah ini kalau panjenengan mau. Oh, misalkan satu hari nanti setelah lihat YouTube saya, aku kok gak enak awak, aku kok diperiksa toko dokter gak ada penyakit, tapi kok meriang, subuh dan sebagainya, datang ke rumah. Tak kayak banyak wadhifah, mbok menawa sama tipe waras tentang dengan kemuliaan wadhifah dan hailala ini. Monggo, ada solusi. Gak perlu sampean bingung sing gak ada duit, gak perlu sampean susah yang tidak punya uang. Allah memberikan Anda itu waras. Allah tidak punya kesulitan. Wis jelas kalau kalian panjenengan. Idza arada sayan ayakuna lahu kun fayakun. Wis jelas. Lek pangeran ngersakaken rika waras. Ngombe banyu tok lho kadang ngombe. Walah weteng kula lara. Diomen temulawak. Waras kok padha ae. Itu yang saya maksud. Sekali lagi nanti sampean aku akan sudah berbicara sama teman-teman ahli wirid di dalam Torek Pertijani ada namanya air wadhifah sudah terkenal. Tanya sampean semuanya, gak perlu ada tedeng-aling-aling. Semua yang melaksanakan wirid wadhifah itu di depan itu ada air dalam rangka WDW nun sewu molekul-molekul yang ada di air ini adalah molekul positif. Kalau diminum insya Allah akan membuat kita jadi orang sehat, sehat batin, sehat jasmani, insya Allah sehat rohani. Tetapi karena ini wirid hak prerogatif Allah yang menjadikan air positif ini sing diminum, jadi nggak perlu bertanya, ya apa prakteke loh tentang kekuasaan Gusti Allah kan kita tidak bisa praktek. Kita yakini air ini dengan kehebatan ayat kursi, kehebatan surat Al-Falaq, kehebatan surat An-Nas, kehebatan surat Yasin, kita yakin di situ. Oleh karena itu mari kita kembali kepada Quran. Sekali lagi kembali pada Quran, karena kalau kebenaran Al-Quran ini digunakan bisa untuk memindah gunung, bisa untuk membelah bumi, bisa menghidupkan orang mati. Sekali lagi dengan tanda petik, apalagi hanya menyembuhkan. Oh, potong sing jari abu kena santet, awak sing bingung jari kena tenun.
insya Allah selesai. Monggo, muga-muga manfaat. Sekali lagi yang telah mendukung channel saya, yang telah menganalisa, yang telah nun sewu menanggapi pendapat saya tentang kemarin ramainya trending topiknya Gus Samsudin sama pesulap merah, mohon maaf. Anda yang perlu sama saya, alhamdulillah. Yang tidak perlu sama saya, aku juga alhamdulillah. Inilah hidup di dunia. Ada yang protes, ada yang pro, wajarlah kita. Karena ya yang namanya manusia. Inilah manusia, kadang ada yang menyimpulkan orang lain, tidak pernah menyimpulkan sendiri. Makanya sering-sering menyimpulkan sendiri, menyimpulkan diri sendiri sebelum menyimpulkan orang lain. Terima kasih YouTube yang tidak bermutu, tapi semoga bermanfaat dan semoga polemik antaranya si saudaraku pesulap merah terus saudaraku Gus Samsudin, sama-sama saudaraku, kita satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Ayo sampan podo Islam, podo rukune, punya kemampuan, ayo kita gunakan sesuai dengan sabda Rasul, khairun nas anfa'uhum nas. Apalagi misalkan Gus Samsudin mau begini, oh iya wis, iki sing ganti duit misalnya bisa ambil air ini, sing duit aja macam-macam awakmu ya, sebab sehari itu lah mahal harganya. Sing ganti duit, alhamdulillah sama ndak punya uang, semampunya gini sampai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.